Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Layanan Sistem Informasi kelas 2KA14 akan mempresentasikan tentang spesifikasi layanan dan model bisnis. Yang pertama, apa itu model bisnis? Jadi model bisnis adalah sebuah konsep dasar tentang bagaimana bisnis akan dijalankan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, model bisnis menentukan bagaimana organisasi bisnis akan dibangun agar usaha yang dijalankan mampu terus tumbuh dengan baik. Sedangkan secara eksternal adalah model bisnis membantu menentukan value apa yang ditawarkan kepada konsumen dan bagaimana cara memperoleh laba dari usaha yang dijalankan. Selanjutnya ada model bisnis berdasarkan produksinya. Yang pertama ada manufaktur. Dalam model bisnis manufaktur, Anda membuat sebuah produk dan menjualnya untuk mendapatkan laba. Biasanya produksi barang dilakukan dengan menggunakan mesin produksi. Contoh perusahaan yang melakukan penjualan langsung adalah Nike dan Apple. Kedua perusahaan ini memiliki pabrik untuk menciptakan produk dan toko untuk menjual produknya sendiri. Contohnya Apple Retail Store. Yang kedua adalah distributor. Distributor adalah model bisnis yang aktivitas utamanya adalah mendistribusikan produk. Artinya mereka tidak memproduksi sendiri barang yang dijual. Contoh perusahaan distributor di Indonesia adalah PT TAM yang bergerak pada distribusi ponsel. Perusahaan distribusi ini merupakan mitra dari berbagai perusahaan seperti Samsung, Xiaomi, dan BlackBerry yang pernah booming di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah retailer. Retailer adalah model bisnis yang membeli produk dari distributor dan menjualnya kembali ke konsumen. Bisa dikatakan retailer adalah penghubung antara produsen manufaktur dengan konsumen. Model bisnis retail bisa diterapkan pada bisnis dengan skala kecil, menengah, maupun besar, mulai dari toko yang Anda jalankan dari rumah hingga perusahaan yang besar, seperti Indomaret, Alfamart, Telkomsel Oke, dan lainnya. Nah, yang terakhir adalah franchise. Model ini lebih dikenal dengan istilah waralaba. Konsepnya ketika seseorang ingin memulai bisnis tidak perlu membuat bisnisnya dari awal, namun cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu dan membayar uang kompensasi kerjasama yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah Apotika 24. Model bisnis berdasarkan fisiknya. Yang pertama ada brick and mortar. Inilah model bisnis tradisional yang menjual barang dan jasa melalui toko fisik. Artinya transaksi dilakukan ke konsumen akhir secara tatap muka langsung. Brick and mortar ini bisa digunakan oleh produsen, distributor, dan lainnya. Contoh dari bisnis ini adalah toko kelontong, SPBU, dan lain-lain. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah sebuah bisnis di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi secara online. Dengan kata lain, e-commerce adalah model bisnis toko online. Saat ini, banyak sekali jenis bisnis yang menggunakan pendekatan e-commerce, seperti Rabani di bidang fashion dan Gramedia Online yang menjual buku digital. Bisa dikatakan, e-commerce merupakan salah satu jenis bisnis yang paling menjanjikan saat ini. Yang ketiga, ada marketplace. Marketplace adalah sebuah model bisnis yang memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online dengan menggunakan website atau platform khusus milik ketiga. Beberapa contoh marketplace di Indonesia adalah Tokopedia dan Bukalapak. Yang keempat ada dropship. Salah satu model bisnis yang juga dilakukan online adalah dropship. Ketika menggunakan dropship, Anda bukan hanya tidak memerlukan toko fisik, tapi juga bisa menjalankan tanpa memiliki gudang. Sebagai dropshipper, Anda menjual produk pihak lain kepada konsumen melalui toko online Anda. Berbeda dengan reseller, supplier yang mengirimkan barang langsung ke konsumen. Model bisnis berdasarkan sumber revenue-nya. Yang pertama ada subscription. Model bisnis ini mendapatkan penghasilan dari biaya berlangganan yang dibayarkan oleh konsumen, baik bulanan maupun tahunan. Hampir semua bisnis jasa bisa menggunakan model bisnis ini. Tapi yang paling populer adalah bisnis edukasi dan bisnis hiburan yang diakses secara online. Contohnya adalah Netflix. Yang kedua, ada hidden revenue. Salah satu bisnis yang menggunakan model bisnis hidden revenue adalah YouTube dan Google. Platform digital ini bisa digunakan gratis oleh konsumen sampai kapanpun. Peran pengguna tidak terlalu diperhitungkan bagi perusahaan dalam upaya mendapatkan laba. Lalu, bagaimana YouTube mendapatkan penghasilan? Jawabannya adalah dari iklan. Ketika Anda menggunakan YouTube, Anda akan disuguhi iklan berbagai produk. Biaya pemasangan iklan inilah yang menjadi revenue streamnya.
Bagi produknya seperti MacBook Air, dihargai cukup mahal untuk sekelas laptop dengan spesifikasi tertentu. Namun, pengguna bisa menggunakan produk pendukung seperti aplikasi email, Maps, Google Organizer, dan lain tanpa mengeluarkan biaya lebih. Lalu, model bisnis berdasarkan interaksi dengan konsumen. Yang pertama, high touch. Jenis model bisnis ini memerlukan banyak interaksi dengan konsumen dalam aktivitasnya. Artinya, ketika menjalankan bisnis ini, resource sumber daya manusia yang diperlukan cukup besar. Contoh dari model bisnis ini adalah salon kecantikan dan jasa konsultasi. Kedua ada low touch. Berbeda dengan high touch, low touch justru mengembangkan model bisnis yang tidak begitu banyak membutuhkan interaksi dengan konsumen. Artinya, baik dalam tahapan penjualan maupun penggunaan produk bisa dilakukan sendiri oleh konsumen. Salah satu contoh bisnis yang menggunakan pendekatan ini adalah SurveyMonkey, penyedia platform survei online. Model bisnis berdasarkan strategi produk. Blue Ocean strategi yaitu adalah model bisnis yang menciptakan produk baru dengan pendekatan market berbeda. Tujuannya menghindari persaingan yang tajam dan merangsang hadirnya pasar baru dengan biaya pemasaran yang rendah. Contohnya bisnis ini adalah Nintendo Wii. Alih-alih berkompetensi dengan Microsoft Xbox dan Sony PlayStation, Nintendo membuat Wii untuk pangsa pasar non-gamers. Produk ini memang diciptakan untuk menggunakan kasual yang lebih mementingkan keseruan bermain game. Yang kedua, rating bisnis. Model bisnis ini sebenarnya tidak asing lagi bagi Anda, namun Anda tentu baru menyadari bahwa bisnis rental bisa digunakan untuk lingkup jenis-jenis yang lebih luas, tidak hanya berupa barang tapi juga jasa, dan tidak hanya secara offline tapi juga online. Salah satu platform yang menggunakan rating bisnis adalah Spotify, layanan musik streaming. Yang ketiga, peer-to-peer. Model bisnis ini peer-to-peer didasari pada sebuah kemitraan menggunakan platform tertentu yang mempertemukan supply dan demand. Artinya kebutuhan konsumen dipenuhi oleh pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga. Salah satu contohnya peer-to-peer adalah Gojek. Yang keempat, social entrepreneurship. Entrepreneurship yaitu jenis model ini sering disebut juga sebagai one for one. Artinya bisnis tersebut akan menyumbang satu produk ke orang yang membutuhkan atas setiap satu produk yang berhasil dijual. Model bisnis ini memadukan pendekatan bisnis yang bersifat profit dan non-profit sekaligus. Jadi mendapat laba sambil membangun kesadaran sosial untuk berbagi. Contoh bisnis ini adalah Tom Sauce. Habis itu manfaat model bisnis. Yang pertama, mengetahui target pasar bagi penjual produk. Yang kedua, memahami produk yang harus diciptakan. Yang ketiga, mengetahui strategi bisnis yang harus dijalankan. Yang keempat, mengantisipasi persaingan. Cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.